Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring informatika. Semangat pagi anak-anak. Oke. Sehat hari ini? Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat, walafiat, dan tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat belajar walaupun masih di masa pandemi. Jadi apapun tetap kita ikuti sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dalam hal kegiatan belajar mengajar. Oke, di pertemuan kali ini sebelum saya mulai lebih lanjut, marilah kita pertama-tama untuk berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terfokus bagi kalian semua. Saya pimpin berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Di kegiatan hari ini saya mau melanjutkan dari kegiatan yang kemarin, yaitu tentang pembelajaran yang mana di sini adalah tentang penalaran deduktif, induktif, abduktif, dan inferensi. Saya share untuk materi hari ini untuk saya menerangkan anak-anak. Oke. Oke, ini adalah materi untuk hari ini ya. Di pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang proposisi, kemudian ada negasi, kemudian ada konjungsi, disjungsi, kemudian ada implikasi dan biimplikasi. Lanjut di pertemuan berikutnya itu ada namanya penalaran. Di sini penalaran itu ada namanya deduktif, induktif, dan abduktif. Abduktif, oke. Saya lanjut. Yang pertama, penalaran deduktif. Itu adalah merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Nah, di sini bisa kalian garis bawahi bahwa pernyataan deduktif itu adalah pernyataan yang mana ditarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus. Di sini pernyataan bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Jadi di sini adalah dari umum ke khusus. Dijelaskan bahwa untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme dan siligisme. Ini tersusun dari dua buah pernyataan atau disebut premis dan sebuah kesimpulan atau disebut konklusi. Itu pernyataan itu premis dan kesimpulan dua buah pernyataan, berarti nanti ada dua buah pernyataan atau kalimat dan kemudian ada satu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini adalah ditarik dari dua pernyataan atau dua premis di sini. Kita lihat contohnya, semua manusia akan mati, ini disebut premis 1. Oke. Paidi adalah manusia. Ini untuk premis yang kedua. Premis 1, premis 2. Jadi, Paidi akan mati. Ini namanya adalah konklusi atau kesimpulannya. Ada premis 1 atau pernyataan 1 dan ada pernyataan 2. Kemudian dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 atau premis 1 dan premis 2, kemudian ditarik konklusi atau kesimpulannya. Contoh yang lain, beras merupakan komoditi bagi orang Indonesia. Ini adalah pernyataan secara umum, tetapi ada beberapa wilayah yang penduduknya mengkonsumsi sagu. Ini pernyataan khusus, seperti Maluku dan Papua, itu khusus. Lanjut. Macam-macam penalaran deduktif. Itu yang pertama ada silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri 2 pendapat dan 1 kesimpulan. 2 buah pendapat itu bisa disebut dengan 2 premis dan 1 kesimpulan. Ada silogisme negatif. Apa itu
silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan ataupun tidak pada premisnya atau pernyataannya biasa disebut dengan silogisme negatif, dan begitu juga simpulan. Jadi jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun akan bersifat negatif juga. Misalnya, premis 1 atau pernyataan 1. Penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis 2-nya, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusi, Budi tidak boleh makan buah melon. Nih. Oke. Kemudian ada silogisme error. Apakah itu silogisme error? Nah, diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran silogisme. Untuk merumuskan premis diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perhatikan contoh silogisme error berikut. Premis 1 atau pernyataan 1, Yanto lulus ujian CPNS. Premis 2, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Boleh dilihat dari pernyataan 1 dan 2. Itu kalau kita lihat ya, ini antara lulus ujian CPNS sama menabung kayaknya tidak ada match atau kecocokan ya anak-anak. Nah, di sini ditarik kesimpulan, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Apakah ini termasuk hal yang benar? Apakah ini match atau ada sambungannya antara lulus ujian CPNS dengan rajin menabung? Nah, dari dua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi, maka akan dihasilkan sebuah pernyataan yang salah. Nah, di sini akan terbentuk namanya adalah silogisme error. Karena tidak terdapat premis umumnya atau PU-nya. Oke, lulus ujian itu kan bukan umum ya, tapi lulus ujian itu bukan premis umum. Terus rajin menabung itu juga bukan premis umum. Nah, kemudian ada entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Contohnya adalah premis 1, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Kemudian premis 2-nya, Budi menderita penyakit kurang darah. Konklusinya, Budi tidak boleh makan buah melon. Nah, entimennya apa? Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Tuh. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Jadi dari premis 1, premis 2, kemudian ada konklusi, maka penalaran deduksinya adalah seperti ini. Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Tuh. Kemudian ada penalaran induktif yang kedua. Adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Ini adalah kebalikan dari deduktif, anak-anak. Kalau deduktif itu dari pernyataan umum kemudian ditarik ke khusus, tapi kalau induktif itu adalah pernyataan khusus ditarik ke umum. Tuh. Contohnya dari pernyataan induktif itu adalah, perhatikan, contoh penalaran induktif adalah elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Hewan itu secara umum. Elang, kucing, kerbau itu adalah secara khusus. Jadi penalaran induktif ini adalah penalaran yang ditarik dari penalaran khusus ke penalaran umum. Oke, bisa dilanjutkan. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Lanjut, yang nomor 3 itu adalah penalaran abduktif. Nah, ini menurut Doni Gahral Adian Herdianto menyatakan bahwa abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Dari sekian argumen, kemudian ditarik kesimpulan untuk membuat argumen yang paling baik.
Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik, yaitu ada kesederhanaan, itu jelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan dan tidak ada bantahan dari pihak lain. Kemudian koherensi. Bisa mungkin pilih penjelasan yang sesuai dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Predictabilitas, bisa mungkin penjelasan yang paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Kemudian ada komprehensi, sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Oke, itu adalah 3 dari bentuk penalaran, yaitu dari deduktif, induktif, dan abduktif. Penarikan kesimpulan dari umum ke khusus yaitu deduktif, kemudian dari khusus ke umum yaitu induktif, dan abduktif itu dari berbagai macam argumentasi kemudian ditarik atau disimpulkan menjadi argumentasi yang paling baik sehingga tidak bisa disangkal atau bisa diiyakan karena kebenarannya. Oke, sekarang ada tambahan lagi yaitu tentang logika inferensi. Nah, di sini ada berbagai macam pendapat tentang logika inferensi. Apakah itu inferensi adalah kesimpulan. Ini menurut Collins Dictionary ya, anak-anak. Inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Kemudian menurut literary terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Kita dapat membuat kesimpulan ketika membaca literatur. Petunjuk diberikan oleh penulis tentang apa yang terjadi dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti itu. Penulis menyiratkan dan para pembaca menyimpulkan. Kemudian menurut filosofi terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan beberapa bukti atau premis atau pernyataan. Kita membuat sebuah kesimpulan. Yang terakhir, menurut Your Dictionary, istilah inferensi mengacu pada proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. Nah, di sini ada jenis-jenis inferensi. Ada inferensi langsung, ada inferensi mediasi. Dilihat berdasarkan jumlah premisnya. Ini perhatikan, yang inferensi langsung itu yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Sebuah itu berarti satu. Kemudian inferensi mediasi, proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Yang langsung itu menarik kesimpulan dari satu premis atau satu pernyataan, tapi yang mediasi itu adalah penarikan kesimpulan dari dua atau tiga lebih pernyataan atau premis. Begitu ya, Nana. Contoh logika inferensi. Pertama, Isman pulang ke rumah pukul 14 sore. Terlihat, ini premis satu, terlihat pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15. Ini premis kedua. Isman juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya, sehingga menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang. Nah, dari dua pernyataan atau dua premis ini, maka bisa ditarik kesimpulan atau konklusi seperti ini. Ini adalah konklusinya atau kesimpulannya. Isman juga melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya, sehingga dia menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang. Oke. Yang ini, Lulu melihat asap mengepul dari ruang dapur dan mencium bau gosong. Nah, ini adalah salah satu inferensi langsung atau inferensi dari satu premis atau satu pernyataan. Jadi kesimpulannya adalah Lulu menyimpulkan bahwa ada yang terbakar di ruang dapur. Nah, hari ini itu kita mempelajari tentang ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu tentang penalaran deduktif, kemudian 2 penalaran induktif, ketiganya adalah penalaran abduktif,
Dan keempat tambahnya adalah logika inferensi. Dari yang sudah saya terangkan dan sudah saya baca, mungkin kalian ada yang belum jelas, nanti bisa membaca ulang dari materi yang akan saya share di WhatsApp group. Kemudian untuk tugas hari ini nanti juga akan saya share ke WA group dan link pengumpulannya juga akan saya share di sana. Nah, bagaimana pengumpulan teknis tugasnya, yaitu nanti bisa di-share di link pengumpulan tugas seperti biasa. Setiap tugas yang akan saya berikan itu ditulis di buku tulis, kemudian diberikan nama dan kelas. Batas pengumpulan akhir tugas setiap harinya atau setiap kita melakukan kegiatan belajar mengajar ini adalah jam 9 malam. Kalau lebih dari itu, nanti itu akan saya anggap tugas kalian itu telat atau lewat jam. Mohon diperhatikan setiap pengiriman tugas itu tercover waktu dan hari anak-anak dan tanggalnya. Jadi saya tahu persis kalian itu mengirimnya kapan, begitu ya. Mohon ini semua disikapi dengan baik. Setiap tugas dari Bapak Ibu guru yang daring itu tetap dikerjakan semaksimal mungkin. Oke, saya akhiri hari ini kegiatan kita itu adalah penjelasan dari saya. Apabila kalian kurang paham dan kurang jelas, nanti ada tugas kalian browsing ya, browsing mencari literasi materi lain dari yang sudah saya terangkan. Mungkin kalau tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa melihat dari referensi lain, misalkan dari YouTube ataupun dari website-website yang lain atau materi-materi yang lain yang sama ya, tapi beda dalam mungkin beda atau teknis penjelasannya. Gitu ya anak-anak. Kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita. Wah, inilah adalah salah satu cara saya untuk menyampaikan materi ke kalian semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.